Mulyono minta izin ke Bapak Presiden Prabowo mau ke luar negeri. Kabur dia, takut. Woi, kasusnya banyak itu. Tunjukin dulu jasa aslinya. Mau kabur ke luar negeri. Aduh, Mulyono. Ngapain sih luar negeri? Tunjukin dulu itu jasanya yang asli. Ini gimana ya para termul goblok. Mas Mulyono pada kemana ini ya? Dari suaranya. Tulis guys di bawah kolom komentar ya. Oke. Iya wassalam Ansaru wahalal kalam Jainuddin Atsiro. Sayang, Iya sayang. aku main ceret. Lah main cerita kok laporan apa kan ngemut. Aduh, termul. Ampun dah gue mah. Aduh, obatnya habis kali ya. Lah Allah mah gak bakal mau sama orang tukang bohong. Lah orang tukang ngibul, Allah mah gak bakal mau. Allah mah maunya sama orang-orang yang baik, yang ibadahnya bagus. Buset lah sama tukang bohong mau. Lah kagak mungkin. Aduh, obat udah habis ya obat. Warga Solo malu. Geng Solo ingin dirubah menjadi geng Mulyono. Karena mungkin itu telah merusak reputasi daerah Solo yang dikenal santun. Maka dari itu silakan perjuangkan agar Solo menemukan jati dirinya ataupun marwahnya sebagai daerah yang santun. Dan sekarang ya telah dirusak oleh salah satu sosok yang berasal dari Solo. Maka dari itu ya warga Solo sepatutnya marah ya kepada sosok tersebut yang telah merusak reputasi Solo, bahkan reputasi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan perjuangkan Solo agar kembali pada marwahnya, yaitu daerah yang sangat santun. Bahasanya pun ya paling lembut di antara bahasa Jawa yang lainnya. Tidak salah kalau survei Litbang Kompas menyatakan bahwa mayoritas pendukung Jokowi adalah berpendidikan rendah. Itu terbukti bagaimana mereka minim literasi, tidak mau mencari data jika ada pernyataan-pernyataan ataupun data-data yang disampaikan oleh pihak lain. Mereka percaya sekali dengan data yang disampaikan oleh internal mereka yang cenderung bersifat hoax karena dinyatakan oleh para buzzer-buzzer. Ini kembali terjadi dilakukan oleh relawan cinta Jokowi yang menuntut Prabowo Subianto untuk memecat Menteri Keuangan Purbaya hanya karena faktor pernyataan Menteri Keuangan Purbaya bahwa era SBY lebih berhasil daripada era Jokowi. Relawan cinta Jokowi ini juga yang kemarin pasca demo besar bulan Agustus tanggal 25 sampai 1 September untuk supaya Prabowo mundur karena dianggap tidak mampu untuk menciptakan stabilitas keamanan di negeri ini. Relawan cinta Jokowi seharusnya malu untuk menuntut Menteri Keuangan supaya dipecat oleh Prabowo Subianto. Kenapa? Karena pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya ini benar dan sesuai dengan data-data primer. Mari kita lihat data-data yang dimana menyatakan pemerintahan SBY lebih berhasil daripada pemerintahan Jokowi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan modal 1.400 triliun yang dimiliki oleh SBY, karena hutang sebelumnya adalah 1.100, di zaman SBY selesai selama 10 tahun, hutang menjadi 2.500, artinya SBY mempunyai atau melakukan hutang 1.400 triliun. Dengan hutang 1.400 triliun itu, SBY mampu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% atau di atas 5%. Kalau kita rata-rata, dari 10 tahun SBY menjabat sebagai presiden. Sedangkan Jokowi dengan hutang 3 kali lipat lebih besar, hampir 5.900 triliun, karena hutang terakhir ketika Jokowi selesai menjadi presiden adalah 8.800 triliun, artinya Jokowi 3 kali lipat lebih modal yang dimiliki oleh Jokowi daripada SBY. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi hanya 5,31% di tahun 2022. Artinya apa? Artinya dari sisi ekonomi Jokowi kalah jauh dengan modal yang sangat sedikit, efisien sekali anggaran yang digunakan oleh SBY mampu menumbuhkan ekonomi rata-rata yang begitu tinggi dibandingkan Jokowi dengan hutang modal besar tetapi gagal menumbuhkan ekonomi.
Dalam hal ini, hutang yang dilakukan oleh Pak SBY lebih efisien dan produktif daripada yang dilakukan oleh Jokowi. Terus kalau kita lihat data tentang rasio hutang dibandingkan dengan PDB. Rasio hutang kita dibandingkan PDB di zaman SBY 2014 hanya 24,68%. Sekitar 24,68%. Sedangkan yang dilakukan oleh Jokowi karena hutang begitu membengkak, rasio hutang Indonesia dibandingkan PDB meledak hampir 39,6%. Memang alasan dari pendukung-pendukung Jokowi adalah masih sesuai dengan konstitusi di batas ambang 60% dibandingkan PDB. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan SBY, maka SBY lebih berhasil untuk menjaga rasio hutang dibandingkan dengan PDB. Artinya apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya benar, dan apa yang dilakukan oleh relawan cinta Jokowi ini sangat ngawur sekali untuk meminta Purbaya dipecat. Belum lagi pendapatan domestik bruto kita. Di masa SBY, pendapatan domestik bruto kita mengalami kenaikan 3 kali lipat. Sedangkan Jokowi hanya sekitar 78%. Atau dibandingkan dengan SBY 264%, maka 3 kali lipat yang dilakukan oleh Jokowi dan lebih berhasil di masa SBY 3 kali lipat. Ini artinya apa? Dalam pertumbuhan dari PDB kita, SBY kembali lebih unggul daripada di masa pemerintahan Jokowi. Sama-sama 10 tahun, sedangkan Jokowi modalnya sangat besar, hampir 5.900 triliun hutangnya. Belum data tentang angka kemiskinan yang bisa diturunkan oleh SBY 5% lebih. Sedangkan Jokowi selama 10 tahun hanya bisa menurunkan angka kemiskinan 1,93%. Belum lagi angka pengangguran, di mana Jokowi angka penganggurannya malah naik. Sesuai dengan data-data ini. Jadi kalau kita mau lihat apa yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan bahwa Pak SBY lebih berhasil dalam menjalankan pemerintahnya 10 tahun daripada pemerintahan Jokowi. Tapi kenapa pendukung-pendukung Jokowi tidak mau untuk menerima kenyataan yang disampaikan oleh Menteri Purbaya ini? Karena mereka adalah orang-orang yang fanatik buta. Seperti yang dikatakan Litbang Kompas, mereka adalah mayoritas pendukung Jokowi adalah pendidikan rendah. Mereka tidak mau untuk mencari data. Yang mereka pahami hanyalah dari para buzzer-buzzer RP yang menyatakan bahwa Jokowi berhasil tapi tanpa mampu melakukan critical thinking. Apakah benar yang dinyatakan oleh buzzer-buzzer RP dari Jokowi ini sendiri? Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat kualitas pendukung-pendukung Jokowi dengan kualitas yang mengkritik Jokowi. Mereka hanya modal fanatisme buta tanpa mampu untuk menyampaikan data. Di mana keberhasilan Jokowi sebenarnya? Sektor-sektor apa yang dibangun oleh Jokowi? Apakah ada keberhasilan secara fondasi, secara fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara? Teman-teman, terus kita suarakan supaya semakin sedikit orang-orang yang fanatik buta. Kalau mereka adalah orang yang benar-benar mampu untuk menerima kebenaran, semakin banyak kita sampaikan data-data, semoga semakin banyak masyarakat kita yang tersadarkan yang selama ini tertipu dan dibohongi oleh buzzer-buzzer RP-nya Jokowi.